Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam yang tadi kita juga sudah sempat membaca kitab ini sebelum maghrib, dan yang kita bahas ini masih muqaddimah muqaddimah atau kata pengantar lah, atau pembukaan dari kitab Iqadhul Himam ini. Hilang sebentar, malah hilang stikernya teman-teman. Ya, gini. Jadi malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitabnya, tapi santai ya teman-teman, jadi nyantai aja sambil ngisi waktu luang teman-teman semuanya, dan juga kita sama-sama belajar lah ya. Jadi ini bukan bermaksud untuk menggurui siapapun, tapi ini dalam rangka sedang menggurui diri sendiri ya, sedang memberikan pelajaran kepada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas tentang orang yang bertasawuf tapi tidak bersyariat. Orang yang bertasawuf tapi tidak mengamalkan syariat, faqad tazandaqa, maka dia adalah orang yang zindik. Orang zindik itu orang yang sok-sokan ya, spiritual ya, sok-sokan dia itu ahli spiritual, tapi dia tidak mau menjalankan syariat, tidak mau melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah gitu ya.
istilahnya begini mungkin ya. Pengen kenal Tuhan, tapi nggak mau mengikuti atau tidak mau menjalankan aturan yang dibuat oleh Tuhan gitu. Pengen kenal Allah, tapi nggak mau menjalankan perintahnya. Itu namanya zindik, teman-teman. Kemudian waman tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Kemudian orang yang belajar fikih, belajar syariat, tapi tidak mau belajar tasawuf, itu orang fasik. Orang yang terus-terusan belajar fikih, belajar hukum, ya, tapi nggak mau belajar memperbaiki atau membersihkan hati. Nah, itu namanya orang fasik. Orang fasik itu dia akan terjebak selalu seolah-olah dia ini menjalankan agama, tapi bagian batinnya tidak pernah diurusi, hatinya tidak pernah diperbaiki. Bagaimana dia bisa beragama dengan benar kalau seperti itu? Padahal syarat dalam beramal, syarat dalam beramal, beribadah itu adalah ikhlas. Dan ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Nah, kemudian di sini dikatakan, di sini dikatakan kultu. Kultu, saya berkata, nih kata yang mengarang kitab Iqadhul Himam ini, Syekh Ibnu Ajibah, ya. Tazandaqu al-awwal. Kenapa orang pertama itu dikatakan zindik? Orang yang belajar tasawuf tapi tidak bersyariat, dia itu zindik, ya. Apa ya bahasa kitanya zindik tuh enaknya ya? Ya orang yang berspiritual tapi nggak mau menjalankan syariat, ya seperti itulah. Apa istilahnya ya? Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar. Tolong dibantu teman-teman. Bahasanya apa ya yang pas gitu, orang zindik gitu. Bahasa Indonesianya tuh, bahasa kitanya tuh. Ya, belajar spiritual kan sekarang banyak banget orang yang belajar spiritual ya, di TikTok, di mana-mana sekarang lagi tenar lah, lagi viral gitu, orang di mana-mana belajar spiritual, belajar kebatinan, tapi syariatnya diabaikan, ya nggak mau menjalankan syariat, pala pilih gitu ya, apa istilahnya ya bahasa kitanya. Nah, kenapa orang yang awal, ya golongan pertama itu dikatakan zindik? Li'annahu qailun bil jibri al mujibi li nafyil hikmati wal ahkam. Karena dia berbicara tentang sesuatu, ya, berbicara tentang spiritual, tapi dia menafikan atau menghilangkan hukum-hukum syariat. Itu zindik namanya. Ngomongnya terus spiritual tapi nggak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang seperti ini kan dia tertipu gitu ya, tertipu. Mana tadi? Nah, ini ya. Susah teman-teman, kitabnya harus dikasih sandaran kayaknya.
Kira-kira kebaca nggak kalau kayak gini? Nah, kira-kira kebaca nggak? Mana tadi? Nah, ini. Wa tafassaqut tsaninya. Kenapa golongan kedua, orang yang golongan kedua ini dicap sebagai ahli fasik, orang yang fasik ya? Li khuluwi ilmihi an sidqit tawajjuh. Karena ternyata ilmunya kosong ya. Ilmunya kosong, enggak bener ya. Orang yang bersyariat tapi tidak bertasawuf ya. Belajar syariatnya getol tapi nggak mau memperbaiki hati, itu ilmunya kosong teman-teman ya, kurang tepat gitu. Al-hajizi an ma'asiyatillah, karena bisa jadi nanti dia itu terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah ya. Kalau hanya belajar hukum tanpa memperbaiki hatinya, maka dia akan terjerumus kemaksiatan terhadap Allah. Kemaksiatan yang model seperti apa? Ya tentunya kemaksiatan yang bersifat batin. Ya. Contoh misalkan melakukan ibadah, sholat, puasa, tapi tujuannya bukan karena Allah, ya, karena pengen dipuji orang, karena pengen ditokohkan, atau karena pengen nyalon jadi kubu, ya, itu kan namanya kedurhakaan, ya, durhaka kepada Tuhan, kepada sang majikan. Nah, di sini juga dijelaskan wa anil ikhlasi al masyruti fil a'mal, dan dia juga ya nggak tahu keikhlasan, ya nggak tahu ikhlas dalam beribadah, padahal syarat beribadah, ya syarat diterimanya ibadah itu adalah keikhlasan, teman-teman, seperti itu. Kira-kira mana nih? Kira-kira bisa ditangkap ya, teman-teman. Jadi belajar syariat saja tanpa belajar tasawuf, ya, itu namanya fasik. Belajar tasawuf tanpa belajar syariat, ya, itu namanya zindik. Nah, kemudian wa tahaqququs tsalis, kemudian golongan orang yang ketiga, ya, itu dinyatakan benar, ya, tahakkuk, dia benar nih, yang ketiga ini benar. Kenapa? Liqiyamihi bil haqiqah fi aini tamassukihi bil haq, karena dia lurus, ya, dalam memegang agama Allah, karena dia lurus dalam beragama, karena dia lurus, ya, dalam beribadah kepada al-haq, yaitu Allah. Jadi yang benar tuh yang golongan ketiga, ya, syariat dan hakikatnya diperjuangkan dua-duanya, jadi dipelajari dua-duanya. Begitu, teman-teman. Sebenarnya kita juga sebagai manusia itu pasti, ya, kalau mau memilih sesuatu biasanya yang sempurna, ya, pengennya yang sempurna. Contoh, kita ini mau beli mangga di pasar, ya, pasti cari mangga yang kelihatan seger, yang matang, yang manis kelihatannya gitu, ya, dari tampak luarnya dulu. Nah, kemudian kalau mau dimakan juga pilih-pilih mangganya yang benar-benar matang, yang manis, yang nggak ada ininya, nggak ada satuannya, nggak ada ulatnya gitu, ya, kan begitu pasti, ya. Jadi baik luar, bagian luar, tampilan luar juga baik, ya, isi dalamnya, seperti itu.
Begitupun kita manusia dalam beragama, ya. Dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah harus baik luar dan dalam. Jadi bersih luar dan bersih dalam. Begitu teman-teman. Fa'rif dzalika, ya, maka ketahuilah itu. Idza wujudalaha illa fiha. Ya, karena mana? Nah, kelewat. Karena bagi jasad juga itu membutuhkan ruh, ya, seperti halnya jasad itu membutuhkan ruh. Jasad itu nggak ada gunanya kalau nggak ada ruh. Ya, syariat juga, ya, nggak bakal ada isinya kalau tidak ada hakikat. Kamala lahu illa bihi fafham. Seperti halnya syariat, fikih itu tidak akan sempurna kalau tidak ada tasawuf. Tapi teman-teman, yang jadi prihatin kita, kenapa justru malah ada orang yang mengharamkan tasawuf, ya. Belajar tasawuf katanya ilmu tasawuf itu haram, bid'ah. Gimana tuh? Ya, nggak masuk akal, ya. Padahal dua-duanya itu saling berkaitan, teman-teman. Kira-kira sepakat nggak? Ya. Aduh, gimana ya? Bentar, ininya. Aduh. Nah, gini mungkin. Jadi dikasih sandaran. Nah, gitu. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Santai aja. Barangkali mau sambil ngobrol, diskusi juga boleh. Biar ngajinya santai tapi masuk ke dalam hati, ya, gitu, pelan-pelan. Wa amma mawdu'uhu, nah, adapun sasaran dari ilmu tasawuf, ya, penempatannya di mana ilmu tasawuf tuh? Kenapa sih harus belajar ilmu tasawuf gitu? Penempatannya apa? Targetnya apa? Mawdu'nya apa? Fahuwa az-zatul aliyah, yaitu untuk mengenal zat yang luhur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu supaya kita mengenal majikan kita. Ibaratnya kita beribadah itu bekerja gitu, ya. Istilahnya, istilah kasarnya, ya. Orang beribadah itu artinya bekerja untuk Allah. Ya. Kalau kita bekerja kan harusnya tahu majikannya siapa, supaya kita bisa yakin. Nah, ketika kita bekerja tapi nggak tahu majikannya siapa, ya kurang afdol, ya. Bagaimana kita yakin bahwa dia akan menggaji kita? Begitu. Nah, tapi kalau kita mengenal Allah sebagai majikan kita, ya, dengan demikian maka hati kita pasti akan yakin. Ya, hati kita akan tenang bahwa Allah Maha Kaya, bahwa Allah pasti akan membayar semua perbuatan baik kita. Ibadah kita akan dibayar, akan diganjar. Ya. Bahkan berlipat-lipat kali lipat, ya. Jadi maudu'nya, targetnya, kenapa sih kita belajar tasawuf? Yaitu untuk mengenal zatullah yang luhur. Li'annahu yabhathu anha bi'tibari ma'rifatiha. Karena orang itu akan mengenal Allah dengan membahas, ya, dengan membahasnya. Ya. Kalau nggak dibahas, ya nggak tahu, gitu. Dibahas dengan apa? Di sini dikatakan imma bil burhan. Ada kalanya dibahas dengan dalil. Ya.
dengan dalil-dalil, au bisyuhud, atau ya mengenal Tuhan dengan penyaksian, wal ayan, ya kelihatan nyata, ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Fal awwalu lit talibin, kalau orang-orang yang belajar mengenal Allah dengan dalil, dengan bukti, ya, burhan, yaitu golongan orang-orang talibin, orang-orang yang masih mencari statusnya. Ya, seperti kita ini seorang salik, ya, yang masih dalam perjalanan. Nah, kita kan butuh burhan, ya, butuh dalil supaya kita itu yakin kepada Allah. Nah, watsani lil wasilin, yang kedua, orang yang mengenal Allah karena sudah menyaksikan, karena sudah melihat, itu bagi golongan orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah wusul, ya. Orang-orang yang sudah wusul. Itu target. Mudah-mudahan kelihatan, ya, gini juga lah. Nah, gini. Atau diperbesar mungkin bisa, ya. Nah, gitu, ya. Jadi nanti tetap digeser-geser kitabnya. Oke, lanjut, ya, teman-teman. Wa amma mawdu'uhu, mana? Wakila, dan ada yang mengatakan mana? Mawdu'uhu, ya, targetnya an-nufus wal qulub wal arwah. Mempelajari ilmu tasawuf itu targetnya adalah mengenal dirinya, mengenal nafsunya, ya, mempelajari nafsunya, ya, mempelajari hatinya, mana, dan ruhnya, ya. Jadi ini sesuai dengan sabda Rasulullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang belajar tasawuf itu adalah orang yang sedang belajar mengenal dirinya, ya, mengenal seluk-beluknya, mengenal apa yang terkandung di dalam diri kita itu. Siapa sih sejati diri kita, kan begitu. Itu pelajarannya itu, teman-teman. Enak kan, ya, mempelajari diri, ya, mengenal diri. Kan kita juga setiap hari kadang-kadang lagi mencari jati diri, kan begitu istilahnya. Kan banyak, ya, lagi mencari jati diri. Kalau pengen kenal diri, ya, maka harus mempelajari seluk-beluk yang ada di dalam diri kita itu. Li'annahu yabhatsu an tasfiyatiha wa tahdzibiha. Karena ilmu tasawuf adalah ilmu yang akan membahas itu nafsu, hati, dan ruh. Wa tahdzibiha, dan membersihkan nafsu, ya. Membahas nafsu, membersihkan nafsu, ya. Wa huwa qaribun minal awwal. Karena pendapat ini yang kedua ini lebih mendekati, ya, atau lebih bisa dipahami, ya. Qaribun minal awal, lebih dekat kepada pemahaman, gampang dipahami, ya. Yaitu belajar tasawuf tujuannya untuk mempelajari nafsunya, membersihkan nafsunya. Di sini dikatakan li'anna man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Karena orang yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sesuai, ya. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan, ya, teman-teman semua yang
sekarang lagi bareng-bareng ngaji, bareng-bareng belajar, ya, termasuk ya dalam masuk dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang sedang berjuang, ya, mengenal jati dirinya. Insya Allah kita akan mengenal Tuhan kita. Dan Allah juga berjanji di dalam Al-Quran, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Innalladzina jahadu fina, kata Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengenalku, fina, di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka aku akan berikan jalan petunjuk kepada mereka. Yang penting kita bersungguh-sungguh, teman-teman, kuncinya. Ya, bersungguh-sungguh dalam belajar mengenal diri. Ya. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak, teman-teman? Silakan, ya. Nyantai aja ya ngajinya. Bukan ngaji siapa ya, sharingnya gitu ya. Saya juga sambil nyantai biar nggak capek. Atau teman-teman yang punya pengalaman berbeda, pemahaman yang berbeda, silakan. Kalau mau boleh juga request ya, maksudnya tampil di sini gitu sebagai tamu boleh. Biar ngajinya tuh enak gitu, dinamis lah. Lagi-lagi ngaji ya, jadi apa sih istilahnya, diskusinya ya, sharingnya tuh enak gitu. Atau kita sambil lanjut ya. Mana? Wa amma wadi'u hadzal ilmi fa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman yang penting banget ya. Siapa peletak pertama? Ya, siapa peletak batu pertama ilmu ini? Siapa yang punya gagasan ilmu ini? Ilmu ini itu dari mana sumbernya? Siapa yang mengajarkan? Fahuwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Kanjeng Nabi. Ya. Yang mengajarkan ilmu tasawuf itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragu. Kalau ada orang yang mengharamkan, wah berarti dia ingkar kepada Nabi itu. Orang yang enggak iman kepada Nabi. Ya, mohon maaf ya, agak keras dikit gitu ya. Wow, ada ya orang yang mengharamkan. Emangnya beragama itu cukup dengan bagian zahir saja, syariat saja, nggak cukup. Ya itu udah, syariat itu adalah sebuah kewajiban ya. Tapi kita juga harus mempelajari seluk-beluk diri kita. Batin kita itu harus terkontrol juga, teman-teman. Kalau nggak dipelajari ya bablas. Makanya banyak orang yang kebablasan. Artinya dia seolah-olah beragama, tapi kok gampang menyalahkan orang lain. Ya, gampang mengkafirkan orang lain. Gampang membid'ahkan orang lain. Gimana tuh? Masa beragama begitu? Ya, perang. Ya, bertengkar karena beda hukum, misalkan beda pendapat. Ya, kalau menurut saya sih itu jauh ya, sangat jauh dari tujuan utama. Beragama itu kan untuk mendamaikan hati, supaya hatinya tenang, tentram, hidupnya terarah. Kok malah sesama Islam ya musuh-musuhan, ya gara-gara beda pendapat. Kalau orang udah belajar tasawuf, maka itu tidak ada, ya, nggak masuk ya, nggak masuk dalam kamusnya bertengkar seperti itu. Kalau seandainya pun dihina, dicaci, dia hanya diam. Bahkan kemarin di sini ada ya, dikatakan nih ya, kalau kita mau flashback kembali ya, ciri-ciri orang sufi itu seperti tanah yang dilempari kotoran. Tapi apa balasan dia? Dia akan memberikan ya tanaman atau tumbuhan yang membuahkan hasil manis. Ya.
dilempari kotoran, tapi dia malah membalas dengan senyuman, membalas dengan buah-buahan, dibalasnya dengan kebaikan. Itu, ya. Jadi nggak ada kampusnya orang belajar tasawuf terus gontok-gontokan sama yang lain, ya. Karena tujuannya adalah untuk mendamaikan hati, membersihkan hati. Itu, teman-teman. Bagaimana prosesnya ilmu tasawuf ini bisa sampai kepada Kanjeng Nabi? Allamahullahu lahu bil wahyi wal ilham. Allah mengajarkan Nabi Muhammad ilmu tasawuf ini dengan wahyu, ya, dan ilham, ya. Prosesnya seperti itu, teman-teman. Melalui wahyu dan ilham. Kalau para nabi, para rasul melalui wahyu, kalau manusia biasa itu melalui ilham. Fanazzala Jibril alaihi salam awalan bisyariah. Nah, jadi ceritanya begini. Mula-mula malaikat Jibril itu diturunkan oleh Allah dengan membawa syariat, ya. Mula-mula yang diturunkan itu adalah tatanan hidup, ya. Falamma taqarrarat nazala tsaniyan bil haqiqah, ya. Setelah itu terjadi, ya, setelah itu berlangsung, ya, jadi hukum-hukum, ya, syariat, ya, diturunkan. Kemudian turun kedua kalinya malaikat Jibril dengan membawa hakikat. Jadi memang ada dua proses, teman-teman, ya. Pertama membawa syariat, kemudian yang kedua membawa hakikat. Begitu. Fakhassa biha ba'dan duna ba'din. Dan malaikat Jibril, ya, dengan menurunkan hakikat, dengan membawa hakikat, ya, mengistimewakan sebagian orang dari sebagian yang lain. Jadi artinya yang membedakan orang itu istimewa, orang itu luar biasa, ya, yaitu ketika dia mampu mempelajari hakikat, ya. Awalnya manusia semuanya bersyariat, ini umum, bersyariat semua manusia. Kemudian yang membedakan kualitas seseorang itu adalah hakikatnya, ya. Yang dibedakan itu, yang membedakan orang itu istimewa atau tidak karena hakikatnya. Hakikat, ya, mengenal hakikat dirinya, mengenal hakikat Tuhannya. Coba teman-teman kalau perhatikan, apa yang membedakan kita dengan nabi? Apa yang membedakan kita dengan wali? Ya, apa yang membedakan kita dengan rasul? Yang membedakan itu adalah batinnya, hakikatnya. Kalau syariatnya mah sama. Syariatnya semuanya sama, nggak boleh ada yang beda. Nggak boleh ada yang beda. Karena itu adalah hukum umum. Masa misalkan syariatnya beda, kalau Nabi nggak boleh melakukan hal-hal yang haram, ya nggak boleh, sama. Jadi yang membedakan antara kita dengan para nabi, para rasul, orang-orang mulia, orang soleh, yaitu adalah hakikatnya, batinnya. Gitu, teman-teman. Berat ya? Berat ya? Berat sih, memang. Tapi asyik, teman-teman, ngaji itu. Ngaji tasawuf itu asyik, ya. Berat tapi asyik. Kenapa? Ya karena ini sebagai bekal hidup kita. Bekal, ya, dalam perjalanan, dalam mengarungi hidup ini. Karena kalau tanpa tasawuf, ya hidup kita hampa, teman-teman. Hampa. Kita hanya menghias bagian luar, tapi bagian dalamnya kosong. Nggak bakal nikmat.
Bener nggak? Kalau kita hanya ya mempercantik tampilan luar sementara dalamnya busuk, ya nggak bakal bisa bertahan, ya. Makanya yang membuat perilaku seseorang itu menjadi baik, soleh, itu adalah batinnya, bukan syariatnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Wa awwalu man takallama fihi, dan orang yang pertama kali membicarakan ilmu tasawuf ini siapa? Wa azharahu sayyiduna ya Aliyun karramallahu wajah, dan yang pertama kali mempopulerkan ilmu tasawuf itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Yang pertama kali membicarakan, mempopulerkan, mengenalkan kepada yang lain itu adalah Sayyidina Ali, dan beliau langsung diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung diajari oleh Allah melalui malaikat Jibril. Begitu ceritanya, begitu teman-teman. Karramallahu wajah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa julukannya beda sendiri ya dari sahabat yang lain, Sayyidina Ali nih? Karena beliaulah satu-satunya sahabat yang tidak pernah ya menyembah atau percaya kepada selain Allah. Hanya beliau yang tidak pernah wajahnya ditundukkan kepada yang lain. Karena dia beriman kepada Allah itu semenjak dia masih kecil, begitu. Oke. Aduh, sesemutan nih, teman-teman. Ayo dibantu komen lah biar nyantai gitu. Kalau nggak ada yang komen, ngajinya cepat selesai nanti. Mana tadi? Sambil jalan lah ya. Jadi yang pertama kali mempopulerkan ya, membicarakan ilmu tasawuf itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Kemudian wa akhadhahu anhu Al-Hasan Al-Basri. Kemudian diambil tongkat estafet itu oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Begitu teman-teman. Wa ummuhu, dan ibunya Sayyidina Hasan Al-Basri, ismuha khairatu maulata li ummi Salmah zaujin Nabi ya. Namanya ya adalah perempuan terbaik yang menjadi ibunya Salmah zaujin Nabi, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu maula Zaid bin Thabit. Bapaknya itu namanya Zaid bin Thabit. Tufiya Al-Hasan sanata asyara wa mi'at. Beliau wafat ya pada tahun 110. Wa akhadhahu anil Hasan Habibul Ajami. Setelah itu tongkat estafet ilmu tasawuf diambil oleh Al-Habib Al-Ajami. Wa akhadhahu an Habib Abu Sulaiman Dawud At-Ta'i. Tufiya sanatan wa mi'ah. Meninggal pada tahun 1000 mana? 1060
Wa akhadhahu an Dawud Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairurozi Al-Karhi. Setelah itu diambil oleh Abu Mahfuz radhiyallahu anhu. Wa akhadhahu an Ma'ruf Al-Khurhi Abu Hasan Sari bin Maghras As-Saqati. Setelah itu diambil oleh Abu Hasan Sari Maghras As-Saqati. Tuwfiya sanata ihda wa khamsin wa mi'ah. Meninggal pada tahun 1501 Hijriah ya. Jadi ini sedang menceritakan silsilah ilmu tasawuf ya. Ya Allah. Mana? Wa akhadhahu 'anis Sari Imam hadhihi tariqah. Ya, kemudian diambil oleh imam yang punya tariqah ini wa muzhiru a'lamil haqiqah, dan menjadi ya pembesar ilmu hakikat. Siapa? Abul Qasim Muhammad bin Junaid, yaitu Abul Qasim Muhammad bin Junaid Al-Khizaz, orang Hizaz. Asluhu min Nahawanda, dari daerah Nahawanda. Wa masya'uhu al-Iraq, ya berasalnya dari Irak. Tafaqqaha ala Abi Nur, belajarnya dari Abi Nur. Wa suhaba Syafi'i, beliau adalah kerabat atau temannya Imam Syafi'i. Begitu teman-teman. Fakana yufti ala madhabi Abi Nur. Imam Junaid ini menganut mazhabnya Abi Nur. Abi Thur ya, Abi Thur bukan Abi Nur. Abi Thur sepertinya nih. Tsumma sahaba Khalahus Sari wa Abul Harith Al-Mahasibi. Kemudian diikuti oleh saudaranya As-Sari wa Abul Haris Al-Hasibi Al-Muhasibi ghairihima. Wa kalamuhu wa haqa'iquhu mudawwanun fil kutub. Kemudian ucapannya ya, kalam-kalam hikmahnya itu dijadikan sebagai buku ya, dijadikan sebagai buku, sebagai karya. Fil kutub ya. Ya, ditulis juga di dalam kitab-kitab. Tuwfiya radhiyallahu anhu, Imam Junaid meninggal pada tahun sanata sab'in wa tis'in wa mi'atain. Ya. Wa qabruhu Baghdad, kuburannya di Baghdad. Masyhur Burozin, terkenal dan banyak yuzaru, terkenal dan banyak diziarahi orang. Tsumma tashara at-tasawuf fi ashabihi, kemudian setelah itu tasawuf berkembang ya, dipelajari oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya. Wa halama jarron wala yanqati hatta yanqati ad-din, dan itu terus berlangsung tanpa terputus ya, kecuali agama ini terputus, begitu. Jadi jelas ya teman-teman,
apa yang sedang kita pelajari hari ini itu ada silsilahnya, ya, dan itu sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatil ukhra, dan dari dalam riwayat yang lain, akhadhahu an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu awalan al-aqtabu, ya. Dalam riwayat yang lain ternyata yang mengambil tongkat estafet ilmu tasawuf dari Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Al-Hasan, ya, anaknya yang bernama Al-Hasan, Sayyidina Hasan, ya. Waladuhu summa anhu Abu Muhammad Jabir. Nah, dari Sayyidina Hasan, ya, turun ke Abu Muhammad Jabir. Tsummal Qutbu Sayyidul Ghazawani. Kemudian Sa'id Al-Ghazawani. Kutub. Tsummal Qutbu Fathus Su'ud, kemudian Al-Qutub Fathus Su'ud. Tsummal Qutbus Sa'du, tsummal Qutbus Sa'id, tsummal Qutbus Sayyidi Ahmad Al-Marwani, tsumma Ibrahim Al-Basri, tsumma Zainuddin Al-Qazwini, tsumma Al-Qutbu Syamsuddin, kemudian Syamsuddin, tsumma Al-Qutbu Tajuddin, kemudian Imam Tajuddin, tsumma Al-Qutbu Nuruddin Abul Hasan. Saya bacakan Arabnya aja ya. Jadi ini dari gitu. Tsumma Al-Qutbu Fakhruddin, tsumma Al-Qutbu Taqiyuddin Al-Faqir bitasghir fihima, tsumma Al-Qutbu Sayyidi Abdurrahman Al-Madani, tsumma Al-Qutbul Kabir Maula Abdussalam Al-Mashbin Mashish, tsumma Al-Qutbus Syahir Abul Hasan Asyadzili. Jadi di riwayat yang lain itu begini, ya gitu, turunnya ke sini. Tsumma Khalifatuhu Abul Abbas Al-Mursi, tsumma Al-Arif Al-Kabir Sayyidi Ahmad bin Athaillah, ya. Tsumma Al-Arif Al-Kabir Sayyidi Dawud Al-Bakhili, tsumma Al-Arif Sayyidi Muhammad Bahrus Sofa, tsumma Al-Arif waladuhu, anaknya Sayyidi Ali bin Wafa, tsumma Al-Wali, kemudian diambil oleh seorang wali Asy-Syahir Sayyidi Yahya Al-Qadiri, tsumma Al-Waliyu Asy-Syahir, seorang wali yang terkenal Sayyidi Ahmad bin Uqbah Al-Hadrami, tsumma Al-Waliyul Kabir Sayyidi Ahmad Zaruq, tsumma Sayyidi Ibrahim Afham, tsumma Sayyidi Ali Sunhaji Al-Masyhur bid-Dawar, tsumma Al-Arif Al-Kabir Sayyidi Abdurrahman Al-Majdzub, tsumma Al-Wali Asy-Syahir Sayyidi Yusuf Al-Fashi, tsumma Al-Arif Sayyidi Abdurrahman Al-Fasi, tsumma Al-Arif Sayyidi Muhammad bin Abdullah, tsumma Al-Arif Sayyidi Qasim Al-Khassasi, tsumma Al-Arif Sayyidi Ahmad bin Abdullah, tsumma Al-Arif Sayyidi Al-Arabi bin Abdullah, tsumma Al-Arif Al-Kabir Sayyidi Ali bin Abdurrahman Al-Imrani Al-Hasani, tsumma Al-Arif Asy-Syahir Syekhul Masyayikh Sayyidi wa Maula Al-Arabi Ad-Darqawi Al-Hazani, tsumma Al-Arif Al-Kamil Al-Muhaqqiq Al-Wasil Sayyidi Muhammad bin Ahmad Al-Buzaidi Al-Hasani, tsumma Abdu Rabbah wa aqallu abidah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Nah, ini sampai ke sini. Ini yang ngarang kitab ini. Ya, Ahmad ibnu Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Tsumma anhu khalaqa, tsumma anhu khuluqun katsirun. Nah, dari Ibnu Ajibah ini
kemudian banyak dipelajari oleh orang-orang. Wal minnatu lillahil aliyil kabir, dan anugerah itu dari Allah semua itu. Begitu teman-teman silsilahnya ya. Silsilah ilmu tasawuf ini. Jadi ada 2 versi. Oke, kita lanjut ya. Wa amma ismuhu, begini ya. Sebentar, biar enak gitu. Kitabnya nggak perlu dipegangin gitu. Nah, beginilah. Wa amma ismuhu, adapun namanya, ya ini namanya. Kenapa dinamakan tasawuf? Kenapa ilmu ini dinamakan ilmu tasawuf? Fahuwa ilmu tasawuf. Namanya itu adalah ilmu tasawuf. Waqtulifa fi ishtiqaqihi ala aqwalin katsiratin. Kenapa dinamakan ilmu tasawuf? Itu banyak sekali perbedaan pendapat. Ya, wa marji'uha ila khamsin. Tapi pokoknya itu ada 5. Ya, pokoknya itu ada 5. Alasannya kenapa dinamakan ilmu tasawuf. Awwaluha, yang pertama, alasan pertama, annahu minas sufah. Di annahu ma'allahi kasufatil matruhah la tadbira laha. Domirnya mana ini? Kenapa dinamakan tasawuf? Karena itu dari walnya domba. Ya, itulah. Di annahu ma'allah kasufah al-matruhah la tadbira laha. Karena itu seperti bulu yang dibuang, yang tidak ada yang melirik, tidak ada yang minat. Atsani min sufatil qafa lilayyinaha. Kedua, karena wallnya itu sangat lembut. Fasufiyu hayyinun layyinun kahinun. Karena orang sufi itu mudah lembut hatinya. Asalitsu annahu minas sifah id jumlatuhu ittisafu bil mahamid. Yang ketiga alasannya karena supaya bersifat, orang yang mempelajarinya punya sifat yang baik. Ya. Ittisafu bil mahamid. Tujuannya adalah supaya dia punya sikap yang baik, terpuji. Wa tarakil awsaf al-madhmumah, dan juga meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Ar-rabi', yang keempat, annahu minas safa. Namanya tasawuf karena itu bening ya. Wasukhiha adalah qaul hatta qala Abul Fatah al-Basti. Nah, itu semuanya benar, sehingga dibuatkan syair ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang kelima, al-khamisu annahu manqulun min sufatil masjid an-nabawi. Kenapa dinamakan tasawuf? Karena itu
ya dinukil dari mana? Dinukil dari pelatarannya Masjid Nabawi. Ilmu itu diambil atau dipelajari dari Masjid Nabawi yang diajarkan oleh Nabi waktu itu. Istilahnya begitulah. Alladzi kana munzalan li ahli suffah. Dan itu diturunkan untuk orang-orang ahli suffah. Di anna sufiyyu tabi'un lahum. Dan orang sufi itu mengikuti ahli suffah. Fima athbatallahu lahum, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Allah minal wasfi, haitsu qala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sehingga Allah berfirman, ikutilah, wasbir nafsaka, sabarlah, tahanlah nafsumu. Wasbir nafsaka, kekanglah nafsumu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati, dan bertemanlah dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajah, yang mereka mengharapkan ridho Tuhannya. Wa huwa al-aslu alladzi yarji'u ilaihi kullu qaulin fih. Itu yang asli, ya. Definisi yang asli itu ini, gitu. Fihi qala Syekh Zarruq. Jadi yang benar itu ya ini. Kenapa dinamakan tasawuf? Yaitu karena diambil dari pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad waktu itu di Masjid Nabawi untuk Ahlus Suffah, para sahabatnya Ahlus Suffah. Kemudian orang-orang pada mengikuti Ahlus Suffah itu. Oke. Rehat dulu teman-teman. Yuk sambil di komen kita undang, biar nggak gimana nih cara ngundangnya. Sebentar, undang. Yuk kamu pik, naik kamu pik. Yuk yang mau naik, silakan yang mau naik, biar nggak boring ya. Mana nggak ada yang naik? Kamu pik, ayo naik sambil nyantai aja, ngisi waktu luang.
Oke, kalau nggak ada yang mau naik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Wa amma istimdaduhu ya, terus landasannya apa ilmu tasawuf itu? Dasarnya apa ilmu tasawuf itu? Ya. Wa amma istimdaduhu fahuwa mustamidun minal kitabi was sunnah. Ya, itu dasarnya dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilhamatis solehin, dan juga ilhamnya orang-orang soleh. Ya, wa futuhatil arifin, dan terbukanya orang-orang ma'rifat. Wa qad adkhalu fihi asya'an min ilmil fiqhi, dan beliau-beliau ternyata juga menyisipkan di dalamnya ilmu fikih. Dimasil hajati ilai fi ilmi tasawuf, karena memang ilmu tasawuf juga bersentuhan dengan ilmu fikih, ada kebutuhan di sana. Harraraha Al-Ghazali, ya, seperti yang sering dilakukan oleh Imam Ghazali. Makanya beliau mengarang sebuah kitab yang namanya Fil Ihya'i, ya, kitab Ihya fi arba'ati kutubin, ya, menjadi 4 kitab. Ya, disandingkan juga dengan kitab pembahasan fikih. Kitabil ibadat pertama, kitab ibadah. Kitabil adat, kitab adat. Kitabil muhlikat, ya, kitab yang menjelaskan tentang yang merusak ibadah. Kitabil munjiat, dan kitab yang menjelaskan tentang keselamatan dalam beribadah. Wa huwa fihi kamalun. Nah, itu adalah sebuah kesempurnaan. La syarata illa ma la budda minhu fi babil ibadat. Tidak disangkal lagi, itu adalah sebuah kesempurnaan, ya. Ya, kecuali illa ma la budda minhu fi babil ibadat. Kecuali tentang bab ibadah. Wallahu taala a'lam. Allah lebih tahu. Bisa diundang. Mana? Wa amma hukmu syari', adapun hukum syariat fi dalam ilmu tasawuf, itu apa hukumnya mempelajari ilmu tasawuf? Faqala Al-Ghazali, maka Imam Ghazali mengatakan annahu fardhu ainin, mempelajari ilmu tasawuf itu hukumnya fardhu ain atau wajib, ya, sangat, ya, diperlukan. Fardhu ain itu harus dipelajari oleh semua orang yang mengaku beragama Islam, harus belajar ilmu tasawuf, ya, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah hanya kewajiban sebagian orang, kalau fardhu ain itu berarti harus dipelajari oleh semua orang. Idla yakhlu ahadun an aibin, karena setiap manusia, setiap orang itu nggak ada yang luput dari, ya, dari celah. Nggak ada yang pernah luput dari kebusukan dirinya. Au maradin, ya, nggak ada juga orang yang nggak pernah sakit, nggak pernah punya sakit, nggak punya sakit hati, itu nggak ada. Illal anbiya alaihimussalam, kecuali para nabi, ya. Wa qala Syadzili, dan Imam Syadzili mengatakan man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kabair.
kata Imam Syadzili, siapa yang nggak masuk ya dalam ilmu ini, nggak mempelajari ilmu ini, maka dia akan mati dalam keadaan ya melakukan dosa besar, musyrun alal kabair. Dia dipastikan akan melakukan dosa besar ketika ya hidup ya, kalau tidak mempelajari ilmu ini. Jadi dengan kata lain, ilmu tasawuf itu bisa dibilang sebagai penangkal ya, penangkal diri untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, minimal kalau kita sudah tahu kan, minimal kalau sudah tahu dosa-dosa hati, kita akan menghindari itu. Wa wala yash'uru, tapi dia nggak ngerasa ya. Orang yang melakukan dosa besar itu nggak merasa karena dia nggak tahu ya. Jadi orang yang nggak tahu itu bukan berarti dia tidak melakukan dosa, dia akan melakukan dosa. Malah justru berbahaya kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa ya. Makanya wajib belajar. Wa haitsu kana fardhu ainin ya yajibu as-safaru ila man ya'khudhuhu anhu. Oleh karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang, maka hukumnya wajib pula ya, kita belajar ilmu ini ya kepada siapapun yang memberikan pelajaran. Idzan urifa bit tarbiyah wastaharu ad-dawa ala yadihi. Karena orang itu orang yang mampu mendidik, ketika orang itu orang yang mampu mendidik ya, dan dia mempunyai resep obat. Kalau dia seorang guru yang mampu mencerahkan ya, maka kita wajib hukumnya belajar dari dia. Karena ilmu tasawuf itu hukumnya wajib dipelajari. Wa in khalafa walidahi hasba ma nasu alaihi ghairu wahidin kal Bilali was Sanusi wa ghairihima. Ya, ini kalimatnya wallahu alam ya. Meskipun kedua orang tuanya melarang ya. Ya, nasu alaihi ghairu wahidin. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Bilali wa Sanusi wa ghairihi. Wa qala Asy-Syaikh As-Sanusi an-nafsu idza ghalabat. Ya, jadi intinya begini teman-teman. Ketika itu menyangkut kejernihan hati, menyangkut keselamatan hati, maka tidak ada satu orang pun yang boleh menghalangi kita. Ya, artinya begini, ketika kita mau berbuat baik, mau belajar, memperbaiki diri, kemudian ada orang yang nggak mengizinkan, orang yang nggak cocok, nggak usah ngapain belajar, ya kita jawab dengan sopan santun, jangan membantahnya, biarin aja, wajar, namanya orang ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi kewajiban kita tetap ya untuk belajar. Ya, bukan berarti kita boleh menolak orang itu atau membantah orang itu dengan keras gitu, nggak boleh. Siapapun itu. Jadi intinya ketika itu adalah urusan hati, maka kita harus memperjuangkannya sedemikian rupa, sekuat mungkin. Qala Syekh As-Sanusi, Imam atau Syekh As-Sanusi berkata, an-nafsu idza ghalabat kal adu. Yang namanya nafsu ketika sudah menguasai kita itu seperti musuh. Idza faja'a tajibu mujahadatuha. Maka kita harus, kalau sudah jadi musuh, maka kita harus sungguh-sungguh untuk melawannya.
wal isti'anatu 'alaiha. Ya, dan kita harus minta pertolongan kepada Allah untuk mampu mengalahkan musuh itu. Wa in khalafal walidaini kama fil aduwi. Ya, meskipun itu ada yang menentang, kama fil aduwi. Seperti halnya ketika kita berhadapan dengan musuh. Oke, teman-teman, udah lumayan. Wa amma tasawwuru masailhi wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjut nanti ya. Silsilah ilmu tasawuf. Dasarnya apa? Siapa yang pertama kali mencetuskan? Ya, siapa yang pertama kali mendapatkan ilmu ini? Apa dasarnya? Bagaimana hukumnya? Apa hukumnya? Tadi kita sudah bahas semua ya. Ya, mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankannya. Ini masih muqaddimah, teman-teman. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke. Oke, kita akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.